dengan gembira bersama kita semua mengharap Tuhan berpulang dengan sukaria, sebab besar kasih setianya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah di dalam persekutuan dengan Roh Kudus selalu beserta kita. Saudara-saudari sekalian, kehadiran Yesus di tengah-tengah dunia ini tiada lain untuk mendirikan kerajaan Allah, dan dengan kehadiran Yesus sendiri maka kerajaan Allah sudah dimulai untuk terus diwujudkan oleh para anggota tubuhnya. Maka mari kita merenungkan bagaimana kita sebagai anggota tubuh Kristus juga berpartisipasi di dalam mewujudkan kerajaan Allah. Dalam Ekaristi ini kita berdoa memohon berkat bagi kesembuhan orang-orang yang sedang sakit. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah kabar baik dari Allah yang menyelamatkan kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau menguatkan kami dan melindungi kami terhadap yang jahat. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau membimbing kami supaya kami dapat mengasihi Allah dan menjadi tabah hati seperti Engkau sendiri. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, ajarilah kami memahami doa yang memenuhi hukum-Mu, yang membangun manusia baru. Berilah kami cinta kasih terhadap Engkau dan sesama kami, supaya kerajaan-Mu terwujud di bumi ini. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Kita dengarkan bacaan. Pembacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada Timotius. Saudara terkasih, ingatlah akan ini. Yesus Kristus keturunan Daud yang telah bangkit antara mati, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Karena pewartaan Injil inilah aku menderita, malahan dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi sabda Allah telah terbelenggu. Karena itu, aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka pun memperoleh keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Sabda ini benar. Jika kita mati dengan Kristus, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita.
Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Ingatkanlah dan pesankanlah dengan sungguh semua itu kepada mereka di hadapan Allah. Dengan demikian, mereka tidak akan bersilat kata yang sama sekali tidak berguna, tetapi malah mengacaukan orang yang mendengarnya. Berusahalah agar engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang mewartakan sabda kebenaran itu dengan terus terang. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Ya Tuhan, tunjukkanlah lorong-lorong-Mu kepadaku. Ya Tuhan, tunjukkanlah lorong-lorong-Mu kepadaku. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan. Tunjukkanlah lorong-lorong-Mu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan daku. Ya Tuhan, tunjukkanlah lorong-lorong-Mu kepadaku. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum dan mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang bersahaja. Ya Tuhan, tunjukkanlah lorong-lorong-Mu kepadaku. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjian dan peringatan-peringatannya. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya Ia beritahukan kepada mereka. Ya Tuhan, tunjukkanlah lorong-lorong-Mu kepadaku. Haleluya, 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 haleluya. Berilah aku pengertian, maka aku akan menanti hukum-Mu. Aku akan menepatinya dengan segenap hati. Haleluya, haleluya. Tuhan besertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Pada suatu hari datanglah seorang ahli Taurat kepada Yesus dan bertanya, perintah manakah yang paling utama? Jawab Yesus, perintah yang utama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita itu Esa. Kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa dan dengan segenap akal budi, serta dengan segenap kekuatan. Dan perintah kedua ialah kasihi sesamamu seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Tidak ada perintah lain yang lebih utama daripada kedua perintah itu. Berkatalah ahli Taurat kepada Yesus, Guru, tepat sekali apa yang kau katakan, bahwa Dia itu Esa dan tidak ada Allah selain Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati, dengan segenap pengertian, dengan segenap kekuatan, serta mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri, jauh lebih utama daripada semua kurban bakar atau kurban persembahan. Yesus melihat betapa bijaksananya jawaban orang itu. Maka Ia pun berkata kepadanya, engkau tidak jauh lagi dari kerajaan Allah. Dan tak seorang pun masih berani menanyakan sesuatu kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
Saudara-saudara sekalian, di dalam Alkitab, lebih Perjanjian Baru, banyak sekali kata kerajaan Allah, atau kadang-kadang pakai istilah lain kerajaan surga. Tidak kurang dari 320 kata kerajaan Allah bila digabung dengan kata kerajaan surga ada di dalam Alkitab kita. Dan itu menunjukkan bahwa memang tujuan Yesus hadir di tengah-tengah dunia ini adalah untuk mewujudkan, untuk menghadirkan kerajaan Allah di tengah-tengah kehidupan. Dan melalui ahli Taurat maka disampaikan bahwa untuk dapat mewujudkan kerajaan Allah, kerajaan surga, tidak ada yang lebih penting daripada mengasihi Allah, seperti yang Yesus katakan tadi, dan mengasihi sesama. Paling tidak seperti kalau kita mengasihi diri sendiri, itu bahkan jadi syarat utama, jadi ajaran terpenting dari seluruh isi Alkitab. Awalnya memang ahli Taurat ingin mencobai Yesus, ingin menjebak Yesus, ingin menguji pengetahuan Yesus. Dan kalau Yesus sampai tidak tahu apa yang menjadi intisari dari hukum Taurat, dari isi Alkitab, maka ajaran Yesus nanti bisa dilecehkan oleh ahli Taurat itu. Tetapi ternyata Yesus sangat jeli. Yesus tahu segala sesuatu, apalagi hanya urusan isi Alkitab. Maka kepada ahli Taurat pertanyaannya dijawab dengan amat gamblang dan membuat itu ahli Taurat itu pun merasa kagum akan pengetahuan Yesus. Tetapi di akhir, kalau mula-mula ahli Taurat ingin menguji Yesus, akhirnya ahli Taurat itu yang oleh Yesus diajari. Dikatakan kepada ahli Taurat itu, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Kerajaan Allah yang Yesus hadirkan, paling tidak cara-caranya sudah ahli Taurat itu juga turut mengetahuinya. Semoga kita pun dengan menjadi anggota tubuh Kristus makin dapat mewujudkan kerajaan Allah dengan berupaya untuk mencintai Tuhan dan sesama sedemikian rupa. Kita hening sejenak. Lagu persembahan nomor 236. 236. Kami tunjukkan, kami sembahkan kebebasan dan kemerdekaan. Ingatan budi kehendak hati, kami
Tolonglah saudara-saudari supaya persembahan kita berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga semua diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa, Engkaulah sumber pembaharuan kehidupan. Berkat roti dan anggur ini, semoga kami pun dapat semakin menyerupai Yesus Putra-Mu terkasih. Dia telah mengorbankan hidupnya demi keselamatan kami, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan besertamu. Dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami akan Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. segala yang sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa. Dimanapun kami berada, kami dapat selalu bersyukur kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Sebab dengan wafat dan kebangkitannya, Ia membebaskan kami dari belenggu dosa dan maut dan menganugerahi kami martabat mulia yang baru. Kini kami digelari kaum pilihan, bangsa yang kudus, umat Allah. Maka dimanapun kami berada, kami mewartakan bahwa dengan kuasa-Mu, Engkau telah memanggil kami dari kegelapan untuk masuk ke dalam cahaya iman. Maka kami lambungkan madah kemuliaan bagi-Mu bersama para malaikat dan laskar surgawi sambil tiada henti berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, terberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Doa syukur agung yang kedua. Sungguh kudus Engkau ya Bapa, Engkau sumber segala yang kudus. Maka kami mohon kuduskan persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecah roti itu dan memberikannya kepada para murid seraya berkata, Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu berikan piala itu kepada murid-muridnya dan berkata, Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan aku. Marilah kita nyatakan misteri iman kita. Wafat Kristus kita maklumkan, kebangkitannya kita muliakan, kedatangannya kita rindukan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami dianggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ya Bapa, perhatikan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakan umat-Mu di dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Bapak Paus kami Fransiskus, Uskup kami Antonius, para imam, para diakon dan semua pelayan Injil-Mu. Ingatlah kepada saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan mengharapkan kebangkitan, juga kepada semua orang yang telah berpulang ke dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dan sinari mereka dengan cahaya wajah-Mu. Kasih kami semua agar kami Kau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus, dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Engkau dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan perantaraan Kristus bersama Dia di dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kami menyampaikan segala hormat dan pujian kini dan sepanjang masa. Amin.
atas petunjuk penyelamat kita dan diajar oleh ajaran ilahi, maka marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskan kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskan kami dari segala yang jahat, dan beri kami damai-Mu. Kasihi dan bantu kami, supaya kami selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami pun dapat hidup dengan tentram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Tuhan Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau pula yang bersabda kepada para rasul, damai ku tinggalkan bagimu, damai ku berikan kepadamu. Jangan Engkau memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikan iman gerejamu dan restui kami, supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai kehendak-Mu, sebab Engkaulah yang menjadi pengantara kami yang hidup kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan selalu besertamu. Anak domba Allah yang hapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang hapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang hapus dosa dunia, berilah kami damai. Lihatlah, inilah anak domba Allah yang hapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh dan darah Kristus membimbing kita sampai kepada hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa kami, Engkaulah sumber kedamaian. Semoga kami semakin memahami dengan benar apa yang mendamaikan hati kami, berkat Yesus Sang Adam yang baru, yang semata-mata cinta kasih-Nya tercurah kepada setiap ciptaan-Mu, agar dapat menghimpun semuanya untuk bersujud di hadapan-Mu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan besertamu. Saudara sekalian dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa
dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini perayaan Ekaristi telah selesai. Syukur kepada Allah. Mari kita pergi, kita diutus. Amin. Lagu penutup nomor 304. 304. Berakhirlah